Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dalam video ini masih berkaitan dengan tafsir surat At-Tin pada 3 ayat pertamanya. Nah, di pembahasan yang telah lalu, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap Siddhartha Gautama, tepatnya pada video yang kedua dari 3 part yang sudah kami buat, berisikan tentang persamaan atau kemiripan antara Yesus atau Nabi Isa dengan Buddha Sakyamuni. Karena berdasarkan tafsir Imam Ibnu Taimiyah dan pandangan Al-Qasimi, yang menyatakan bahwa penyebutan pohon tin dan zaitun pada ayat pertama di surat tersebut menyimbolkan keberadaan dua orang nabi, yaitu Siddhartha yang disimbolkan dengan pohon tin dan Nabi Isa yang disimbolkan dengan pohon zaitun. Nah, pada ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua dan ketiga dari surat At-Tin, disebutkan lagi secara simbolik tentang keberadaan dua orang nabi lainnya, yaitu Nabi Musa yang disimbolkan dengan Bukit Tursina dan Nabi Muhammad yang disimbolkan dengan Balad Al-Amin atau kota Makkah. Jadi, pada video kali ini akan kita uraikan secara lebih detail tentang kesamaan antara kisah hidup Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai pembahasannya dengan mengutip salah satu ayat dari kitab agama Yahudi, yaitu Kitab Ulangan, yang merupakan bagian dari kelompok kitab Taurat. Ulangan 18 ayat 17 dan 18 yang artinya, "Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Pada ayat 18 di atas, terdapat frasa dari antara saudara mereka. Nah, kata mereka dalam frasa ini menunjuk kepada umat Israel, sehingga frasa dari antara saudara mereka dapat diterjemahkan sebagai dari antara saudara umat Israel. Pertanyaannya, siapakah saudara umat Israel ini? Dalam catatan Alkitab, saudara umat Israel yang paling dekat dari aspek genetis adalah orang-orang keturunan Ismail dan orang-orang keturunan anak-anak Abraham dari istri ketiganya, yaitu Ketura. Jadi, secara spesifik, frasa dari antara saudara mereka dapat diterjemahkan sebagai dari antara keturunan Ismail atau dari antara keturunan anak-anak Ketura. Namun demikian, mengingat tidak ada bukti literer berkaitan dengan orang-orang keturunan Ketura yang menjadi nabi, maka keturunan Ketura dalam pembahasan ini diabaikan. Ayat ini sebenarnya adalah nubuatan atau ramalan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Nah, ada kalimat, "Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini." Ayat tersebut berisikan dialog antara Tuhan dengan Nabi Musa, dan Tuhan menegaskan akan hadirnya seorang nabi yang mirip seperti halnya Nabi Musa. Nah guys, di sini ada sebuah tabel yang saya buat yang berisikan kemiripan antara kisah Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ini adalah tabel yang lama, yang sudah dibuat beberapa tahun yang lalu. Namun di sini terdapat beberapa kesalahan penulisan dan masih kurang lengkap, jadi saya buat lagi yang terbaru. Nah, ini adalah tabel yang terbaru dengan beberapa perbaikan dan penambahan agar lebih bagus dan lengkap. Judulnya adalah Tabel Kemiripan Sirah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat 4 kolom ke samping, yaitu Nabi Musa, sumber atau keterangan, Nabi Muhammad SAW, sumber atau keterangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas persamaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Oke. Pertama, Nabi Musa dilahirkan dengan pertemuan antara ayah dan ibu. Sumber atau keterangan, nama ayahnya ialah Imran bin Qais dan ibunya bernama Yukabat. Terdapat dalam kitab Bilangan 26 ayat 59. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW juga memiliki dua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Keterangan, Abdullah nama ayahnya dan Aminah ibundanya. Kenapa saya memasukkan keterangan ini ke dalam tabel, padahal setiap bayi memang sudah sewajarnya lahir dari pertemuan ayah dan ibu? Nah, hal itu dikarenakan beberapa orang menafsirkan bahwa ayat pada kitab Ulangan ini ditujukan kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi saya masukkan keterangan ini dan yang paling pertama. Yang kedua, Nabi Musa memiliki ibu angkat yaitu Asyah. Di dalam kitab Midrash, ia disebut dengan Ratu Bilqiyah. Sedangkan Nabi Muhammad memiliki ibu angkat yang banyak, salah satunya ialah Halimah, yang merupakan ibu susuan beliau. Keterangan, nama-nama ibu asuh beliau antara lain Suwaibah,
Halimah, Ummu Aiman, dan juga Fatimah binti Asad. Ketiga, ibu angkat Nabi Musa mendapat keberkahan karena jasanya telah merawat beliau. Keberkahan itu ialah dengan berimannya Asyah kepada kerasulan Musa alaihissalam, serta beliau menjadi sebaik-baik wanita. Ya, ini terdapat dalam hadis ya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Halimah yang merupakan ibu angkat beliau mendapat keberkahan dengan ternaknya yang asalnya kurus secara ajaib berisi air susu yang banyak. Nah, hidayah ini juga menghampiri Halimah beserta suaminya, Ummu Aiman, serta Fatimah binti Asad. Yang keempat, Nabi Musa mendapat wahyu di usia 40 tahun. Keterangan dapat dibaca dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 3 ayat 1-4. Nah, sebenarnya dalam ayat ini tidak disebutkan tentang usia berapa Nabi Musa mendapat wahyu, namun hanya berisi kisah penerimaan wahyu pertama beliau. Tapi daripada penasaran, lebih baik kita bacakan isinya ya. Ayat pertama yaitu, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya dan berkata, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, jadi meskipun tidak disebutkan usia beliau tersebut, namun diyakini bahwa Nabi Musa mendapatkan wahyu di usia yang sama ketika beliau berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel agar keluar dari tanah Mesir. Nah, keterangan ini terdapat dalam Injil Kisah Para Rasul 7 ayat 23-25, yakni, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang yang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu, ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Nah, begitu kisahnya kalau di dalam kitab Injil. Kalau di agama Islam, Nabi Musa membunuh anak ini secara tidak sengaja. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau menjadi rasul di usia 40 tahun. Keterangan, wahyu pertama diterima pada tanggal 17 Ramadan, 13 sebelum Hijriah, atau 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu pertama itu ialah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kelima, Nabi Musa menerima hukum baru atau Taurat. Keterangannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 53. Hukum baru dari Tuhan tersebut atau Taurat tadi dikenal juga dengan nama Leviticus. Bukan Leviticus ya. Lanjut, Nabi Muhammad juga menerima hukum baru yaitu Al-Quran sebagai kitab terakhir sekaligus penyempurna ajaran para nabi sebelumnya. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Yang keenam, Nabi Musa tidak hanya diutus untuk Bani Israel dan tanah Mesir saja, melainkan juga Palestina dan Syria menjadi sasaran dakwah beliau. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, melainkan juga diutus untuk seluruh dunia. Dalilnya ialah Al-Quran surat ke-21 ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Next, Nabi Musa dan para pengikutnya mengirimkan kekuatan untuk merebut Palestina dan Syria. Keterangan, perintah memasuki Palestina ada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21-24. Sedangkan di dalam Alkitab ada dalam kitab Kejadian 12 ayat 7 dan kitab Bilangan 13 ayat 1-4. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau juga pernah memberikan instruksi kepada para sahabatnya untuk menundukkan Palestina, Syria, dan Yaman. Hadis ini bersumber dari kisah Rasulullah saat memukul batu besar dalam perang Khandaq, di mana pada setiap pukulannya Allah memberikan petunjuk bahwa bangsa-bangsa besar akan ditaklukkan oleh umat Islam. Keterangan ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Salah satu mukjizat Nabi Musa ialah beliau dapat memahami bahasa binatang, yang adalah seekor ulat. Nah, peristiwa ini terjadi saat beliau ragu untuk meninggalkan istrinya untuk pergi berdakwah menghadap Fir'aun. Jadi menurut kisah, Nabi Musa suatu saat diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Mesir
dan berdakwah kepada Firaun. Namun beliau merasa bimbang karena harus pergi meninggalkan istrinya. Karena tidak mungkin beliau membawa serta istrinya, karena ini bukan acara kondangan. Di tengah kebimbangan itu, Nabi Musa mendapat perintah untuk memukul sebuah batu yang ada di tempat tersebut sebanyak 3 kali. Ya, mukulnya pakai tongkat ya, bukan pakai tangan. Kalau pakai tangan pasti sakit. Nah, diceritakan bahwa pada ketika pukulan terakhir dilancarkan oleh Nabi Musa, maka hancurlah batu tersebut, di mana ternyata di dalamnya terdapat seekor ulat kecil yang di mulutnya ada makanan. Dan ulat tersebut kemudian bertasbih memuji Tuhan dengan ucapan yang dapat dimengerti oleh Nabi Musa. Nah, untuk kisahnya bisa kalian buka link tertera di deskripsi video ini. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau juga dapat berbicara dan memahami ucapan dari seekor unta. Nah, jadi bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa berbicara atau memahami bahasa seekor bintang, Nabi Muhammad juga dapat berbicara dan memahami ucapan seekor unta. Begitu juga dengan Nabi Musa yang dapat memahami ucapan dari seekor ulat. Jadi kisah mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini bersumber dari hadis nomor 2186 yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab jihad, yaitu tentang seekor unta yang mengadukan nasibnya karena merasa tersiksa sebab ulah pemiliknya. Nah, itu adalah salah satunya, dan sebenarnya ada beberapa kisah yang lain. Kisah mengenai perbincangan Nabi Muhammad dengan seekor unta. Jadi kisah mengenai dialog antara baginda Nabi dengan unta ini ada beberapa macam, dan saya sertakan 2 macam di link deskripsi video ini. Ya, silahkan dibuka ya. Lanjut, Nabi Musa dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Keterangan ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dan karena itu juga beliau digelari dengan Kalamullah. Ya, ini sebenarnya lebih tepat Kalimullah ya. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah berbicara langsung dengan Tuhan, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Keterangan ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu pada saat setelah beliau menerima perintah salat 5 waktu. Lanjut, mukjizat membelah Laut Merah. Keterangan ini terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Jadi ini adalah mukjizat yang paling epik yang dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu membelah Laut Merah. Nah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki mukjizat membelah bulan. Jadi bukan cuma sekedar gunung ataupun laut, tapi bulan. Jadi dalilnya ada dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan hadis riwayat Bukhari nomor 3579, dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Lanjut, Nabi Musa alaihissalam memiliki keturunan 2 orang putra. Nama anak dari Nabi Musa ialah Gersom dan Eliezer. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki keturunan 3 orang putra dan 4 orang putri, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, dan nama-nama putri beliau yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Kalau Nabi Muhammad SAW itu beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Sayyidah Khadijah. Nah, kalau Nabi Musa ini, istri beliau bernama Zipora, atau dalam Islam disebut dengan Safura atau Safurah. Nah, Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi Maknawi jilid 6 memandang Safura sebagai seorang perempuan yang memiliki kematangan intelektual maupun spiritual. Karena melalui pertemuan singkat dengan Nabi Musa, ia mampu menganalisa dan membuat keputusan yang tepat, sehingga terjadilah pertemuan antara Nabi Musa dan ayahnya. Lebih dari itu, menurut Rumi, Safura adalah sahabat dan partner Nabi Musa yang selalu menemaninya dalam mengemban amanat kenabian, sebagaimana peran Khadijah yang selalu hadir pada masa-masa tersulit Nabi Muhammad. Safura juga merupakan wanita pertama yang menjadi saksi kenabian Nabi Musa. Bahkan konon diceritakan ia harus kehilangan penglihatannya karena kuatnya pancaran cahaya ilahiyah yang terpantul dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini juga merupakan tambahan bahwa ternyata ada kemiripan antara istri Nabi Musa dan istri Nabi Muhammad SAW. Lanjut, kaum Nabi Musa adalah para penyembah berhala. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dewa-dewi Mesir kuno, ya karena Nabi Musa tinggal di Mesir kuno pada waktu itu. Seperti halnya Isis, Horus, Osiris, Ra, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad juga diutus kepada mayoritas penyembah berhala di Mekah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya patung-patung di sekitaran Ka'bah. Berhala yang terkenal seperti Manna, Lata, Uzza, dan Hubal. Bahkan terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Lanjut, Nabi Musa meninggalkan dunia dengan cara alami.
Cara alami ini maksudnya ialah dengan tidak dibunuh, karena ada beberapa nabi yang wafatnya karena dibunuh, seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Serta kalau di dalam Kristen ada juga Nabi Yesaya yang wafat karena digergaji. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau wafat dengan cara yang alami, yaitu karena sakit. Kalau mengenai kisah wafatnya Nabi Musa, itu terdapat dalam kisah Sahih Bukhari dari riwayat Abu Hurairah. Jadi seperti ini kisahnya. Malaikat maut diutus untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau sampai di tempat Nabi Musa kemudian memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat itu kembali menemui Rabb-nya. Beliau mengadu, "Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian." Kemudian Allah mengembalikan matanya dan berfirman, "Kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi, maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya tersebut. Setiap satu bulu dihitung 1 tahun." Kemudian setelah mendengar hal itu, Nabi Musa bertanya, "Wahai Rabbku, lalu setelah itu apa yang akan terjadi?" Allah menjawab, "Setelah itu mati." Maka Nabi Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja." Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Keterangan ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1339 dan Muslim nomor 6297 dan juga yang lainnya. Nah, kisah kewafatan Nabi Musa ini kalau di dalam Alkitab dijelaskan pada kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Di situ dijelaskan bahwa sebelum beliau wafat, terlebih dahulu Tuhan memperlihatkan daerah-daerah yang akan dikuasai oleh Bani Israel sepeninggal beliau. Nah, setelah itu beliau pun wafat di atas Gunung Nebo. Kemudian dikuburkan pada suatu lembah di tanah Moab. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau wafat dengan cara yang alami, bukan karena dibunuh. Kisah lengkapnya banyak ditulis dalam berbagai buku Sirah An-Nabawiyah. Lanjut, Nabi Musa alaihissalam lahir dan wafat di kota yang berbeda. Beliau Nabi Musa wafat pada tahun 120 tahunnya. Ini keliru sedikitnya, seharusnya beliau wafat pada usia 120 tahun. Nah, begitu. Nabi Muhammad SAW juga lahir dan besar serta wafat di luar tanah Palestina. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir di kota Makkah, kemudian wafat di Madinah. Jadi tempat lahir dan tempat wafatnya itu berbeda. Sumber atau keterangan, beliau lahir di kota Mekah dan wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Lanjut, Nabi Musa dan beberapa pengikutnya terlibat peperangan, seperti perang melawan bangsa Palestina dan beberapa peperangan lain yang dijalani oleh Bani Israel sepeninggal beliau. Dan kita tahu bahwa banyak sekali peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW dalam membela umat Islam. Ibnu Hisham mengatakan bahwa Rasulullah mengikuti sekitar 27 kali peperangan. Namun dari ke-27 peperangan itu hanya sekitar 9 kali perang, di mana beliau terlibat langsung di dalamnya. Lanjut, kepemimpinan Bani Israel di bawah Musa alaihissalam berlanjut hingga generasi setelahnya serta nabi-nabi setelah beliau, seperti Yosua atau Yusya, kemudian Samuel, kemudian Talut, kemudian Daud, Sulaiman, dan terus berlanjut hingga menjadi kerajaan Bani Israel. Jadi setelah Sulaiman alaihissalam mangkat, kerajaan Bani Israel terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini berdiri dari tahun 931 hingga 723 sebelum Masehi, sedangkan kerajaan Yehuda bertahan dari tahun 1000 hingga 586 sebelum Masehi. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Nabi Muhammad atas bangsa Arab berlanjut kepada para Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah selama 30 tahun. Kemudian kekuasaan umat Islam tersebut dilanjutkan oleh Bani Umayyah, lalu Abbasiyah selama 508 tahun, juga Al-Ayyubiyah, ada juga Mamluk, dan juga dinasti Mughal di India, hingga kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa sejak 1341 hingga 1922 Masehi. Namun meskipun kesultanan terakhir yaitu Turki Utsmani sudah berakhir, tapi di zaman akhir kelak akan bangkit kembali kekhalifahan Islam di muka bumi yang ditandai dengan munculnya Imam Mahdi. Seperti sabda baginda Nabi, yaitu akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka orang lain yang menyanyiakan mereka, hingga datang ketetapan Allah, sementara mereka senantiasa berada dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Muslim. Lanjut, tidak ada satupun musuh yang berhasil mengkhianati beliau. Nah, bahkan Samiri pun
tak berdaya di hadapan beliau. Sebagian nabi berhasil dikhianati, bahkan Nabi Isa terdesak dikarenakan pengkhianatan itu. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada juga sahabat yang berhasil mengkhianati beliau secara langsung. Hal itu karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui Jibril alaihissalam mengenai rencana jahat musuh yang akan langsung menimpa beliau, serta mukjizat lainnya yang sering muncul sebagai bentuk pertahanan diri. Dan terakhir, Nabi Musa alaihissalam melakukan eksodus atau hijrah ke tanah Kanaan yang dijanjikan. Jadi Nabi Musa melakukan hijrah, dan saat eksodus tersebut beliau dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun pada saat itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy hingga sempat terdesak dan bersembunyi di dalam gua bersama Abu Bakar. Nah, itulah beberapa kesamaan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, di mana hal ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang telah dinubuatkan dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, bahkan juga di dalam kitab Yesaya. Jadi setelah kita teliti, banyak sekali perbedaan antara Nabi Musa dan Isa. Justru kesamaan tersebut sangat banyak terdapat pada kisah Nabi Muhammad SAW, seperti hanya keterangan ini. Nah, sebagai penutup, akan saya bacakan arti dari kitab Ulangan 33 ayat 2 yang pernah dibahas oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka itu dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dengan 10.000 orang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Jadi dalam ayat ini ada 3 sosok nabi yang disimbolkan secara simbolik, yaitu Nabi Musa yang disimbolkan dengan Gunung Sinai, kemudian Nabi Isa yang disimbolkan dengan Seir, dan juga Nabi Muhammad yang disimbolkan dengan pegunungan Paran. Serta ada keterangan tambahan yaitu 10.000 orang kudus. Yang dimaksud dengan 10.000 orang kudus ini ialah para sahabat pada saat peristiwa Fathul Makkah, ya, atau penaklukan kota Makkah. Kemudian nampak kepada mereka api yang menyala. Api yang menyala ini ialah hukum baru. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau juga membawa hukum baru. Jadi berbeda dengan Nabi Isa, kalau Nabi Isa tidak membawa hukum baru, melainkan Injil yang beliau bawa itu hanya sebagai perlengkap dari hukum yang telah lama, yaitu hukum Taurat. Jadi sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda suka dengan kajian seperti ini, jangan lupa buat kasih like dan share jika dirasa penting. Serta aktifkan juga tombol notifikasinya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.